Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Nuraini, mahasiswi PGMI 5D yang akan mempresentasikan atau akan memperlihatkan rumus-rumus dan cara penyelesaian dari soal matematika sebagai UAS dalam mata kuliah konsep dasar matematika yang diampu oleh Bu Zahro. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan beberapa kursi yang telah disebutkan dalam cerita di atas ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita, tadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai suku ke-30-nya ya dalam barisan kursi tersebut. Sebelum itu kita perlu tahu di mana sih letak A-nya sendiri, kemudian berapa sih beda dari barisan kursi ini ya. Yang pertama adalah kita ketahui A di sini adalah 12. Kemudian beda di sini diperoleh dari 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba menyelesaikan soal yang pertama nih. Soal yang pertama tadi adalah berapakah nilai suku ke-30 dari barisan ini. Kita coba masukkan rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah ketika kita mencari itu adalah UN A plus N dikurangi 1 dikali beda. Nah, tadi yang ditanyakan adalah U30 ya. A-nya kita masukkan 12. Kemudian N-nya kita masukkan 30. Kemudian dikurangi 1 dikali bedanya adalah 4. Nah, sekarang 12 ditambah 30 dikurangi 1 adalah 29, dikali beda adalah 4. Nah, sekarang 12 ditambah 29 kali 4 adalah 116. Nah, 12 ditambah 116 adalah 128. Jadi nilai suku ke-30 barisan kursi ini adalah 128. Nah, sekarang kita akan beranjak ke soal yang kedua nih, yaitu adalah mencari rumus suku ke N-nya sendiri. Bagaimana sih caranya dan seperti apa sih rumusnya? Nah, rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu adalah UN yaitu adalah A plus N kurangi 1 dikali beda. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ya. A di sini adalah 12. Ditambah, kita kan sekarang mencari N ya. Jadi masih tetap N dikurang 1 dikali beda-beda di sini adalah 4. Nah, sekarang coba 12 ditambah 4 kali N adalah 4N. Kemudian 4 dikali min 1 sama halnya dengan min 4. Nah, sekarang kita pindah rumus, kita pindah ruas nih. 4N kita dahulukan terlebih dahulu. 4N ditambah 12 dikurangi 4. Sama halnya 4N tetap kita masukkan. Tambah 12 dikurangi 4 adalah 8. Nah, jadi rumus suku ke N-nya sendiri adalah 4N plus 8. Coba kita tulis ya. Seperti itu teman-teman. Baik, tadi yang ditanyakan adalah ingkaran dari pernyataan semua cucu nenek diberi uang untuk dibelikan kue adalah, nah ini kita jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah C. Nah, kenapa sih C? Nah, kita perlu tahu ingkaran
ingkaran itu adalah suatu pernyataan lain yang diperoleh dengan membubuhkan kata bukan ataupun tidak dari pernyataan semula. Nah, pernyataan semula tadi kan adalah semua cucu nenek diberi uang untuk dibelikan kue. Nah, sedangkan coba kita lihat untuk jawaban yang C. Jawaban C adalah semua cucu nenek diberi uang tapi mereka tidak beli kue. Nah, di sini tuh coba saya gambarkan terlebih dahulu tabel mengenai bentuk ingkaran sendiri ya, tabel kebenaran dalam ingkaran sendiri. Nah, ini ibaratkan ini pernyataan yang pertama ini bisa dibaca tidak P. Nah, pernyataan pertama ketika benar, bernilai benar berarti tidak P-nya adalah salah. Begitupun sebaliknya ketika pernyataan pertama ini salah berarti tidak P-nya adalah benar. Jadi seperti itu teman-teman, adalah seperti kebalikan gitu. Jadi kan apabila kita coba telaah ya, untuk yang jawaban yang pertama nih. Tadi kan soalnya semua, sedangkan di sini ada cucu nenek yang tidak diberi uang lalu kue tidak dibeli. Nah, itu kan semua salah, tidak mengikuti rumus yang telah di tabel kebenaran yang dimiliki oleh ingkaran sendiri. Kemudian adalah yang B, kue tidak dibeli karena ada cucu nenek yang tidak diberi uang, juga salah karena kedua ini menyalahi dari pernyataan tadi pastinya ketika yang pertama betul, yang kedua salah itu dalam tabel ingkaran. Nah, ternyata ini tidak, ini semua salah. Jadi salah ya. Untuk yang C, nah semua cucu nenek diberi uang tapi mereka tidak beli. Nah, apabila kita kembali ke pernyataan yang pertama, semua cucu nenek diberi uang untuk dibelikan kue. Nah, kalau kita ini jadi kan seperti ini polanya. Yang tadi pernyataannya benar, dibelikan kue, tapi yang untuk yang C ini tidak dibeli kue, jadi kan salah. Jadi sudah mengikuti tabel kebenaran dalam porsi ingkaran. Nah, untuk yang D ini sama halnya, ini bukan ingkaran ya, tapi ini sama halnya dengan pernyataan. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya C karena mengikuti pola tabel kebenaran dalam ingkaran, yaitu ketika yang pernyataan pertama bernilai benar berarti tidak P-nya adalah salah. Nah, jadi tadi yang pertanyaan pertama adalah semua cucu nenek diberi uang untuk diberikan kue, di sini tidak diberikan kue, itu adalah jawaban yang benar sesuai dengan porsi pertanyaan, yaitu adalah ingkaran dari pernyataan tersebut. Seperti itu.